Dia sih ngomongnya ya udah sama si A lah, udah settle sama si A. Tapi si B dan si C ini kadang tuh masih di-maintain sama dia. Bosen sama pasangannya, buat nyari Sparky-Sparky-nya itu dengan cara main Bumble. Kalau bosen, kayaknya mending diakhiri aja sih. Hah? Kalau sama orang yang tepat itu, Kayak all the the time butterfly mostly there gitu loh. Tapi- Berarti kamu tim never give up ya? di hubungan ya. Iya. Halo. Hai Nah. Aku mau mulai dengan ngetes pengetahuan umum kamu Ah, apa? tentang bahasa baku. Hmm. Nama-nama jari, bahasa bakunya. Nama-nama jari. Iya. Oke. Ini apa? Ibu jari. Yakin? Iya, ibu Iya, jari. betul. Ini? Telunjuk. Yakin? Iya, Ini? jari tengah. Aku yakin yang ini pasti kamu nggak tahu. Apa? Jari manis. Salah. Hah? Ring finger, jari cincin. Salah. Apa? Ini jari manisnya di kamu. Boleh. Boleh lah. Is it a good one? Gitu lah. Oke. Apa? Kamu dari awal PDKT sering gitu gak sih? Apa? Ke Udah. kamu. Itu special treatment by the way. Kecolongan Yes. emang enggak? Enggak. Kenalan Bumble kamu yang lain emang enggak? Enggak. Mungkin pernah tapi kayak bahkan nggak ada di memori aku. Ya pernah artinya. It's not special. It's special. Oke. I take it. Kita mau bahas Apa rasanya? Apa? Digombalin cewek kan biasa kan itu kayak cowok yang ngelakuin ke cewek tapi ini kebalik. Ya itu yang ngebikin aku milih kamu sih. Serius? Enggak, kelihatan Serius? kamu suka sama aku. Oh. Karena emang aku nyarinya yang aku lebih milih orang yang suka sama aku gitu. Aku lebih milih disayang daripada sayang duluan. Hmm. Kamu berarti memilih yang mencintai balik dong. Iya. Aku yang memilih mencintai duluan. Hmm. That's why kita ketemu di tengah sih, kayaknya. Aku sebelum-sebelumnya selalu sama orang yang mau sama aku duluan gitu. Hmm. Tapi ternyata gak bisa. Sebagai Aries harus yang Ngejar. aku yang suka duluan gitu baru bisa. Oh, waktu deket sama kamu kan aku juga, aku lagi mencoba mengejar cewek. Oh, kamu ceritanya lagi mau mengganti ini ya? Iya, aku lagi mau Merubah mencoba kebiasaan mengejar kamu. satu cewek Merubah ini. pattern kamu. Cewek ini, tapi dia bilang enggak terus. Terus ketika, kayak kamu udah tahu lah ceritanya, ketika aku udah mutusin, kayaknya udah deh, stop deh sama dia, aku milih orang yang lebih yang sayang sama aku aja gitu, yang emang nunjukin kok dia tertarik sama aku. Jadi aku mau kasih kesempatan ke kamu gitu, ketimbang nih cewek. Oh. Tapi ya pas awal-awal ngechat tuh emang udah ada kan, aku kan emang suka gombalin kamu. Ya itu. Terus kamu bilang takut baper gitu kan. Aku kirain itu tuh cuma kayak something people say doang loh, kayak ih jangan gitu ntar kayak ternyata kamu minit ya. I mean kayak it, kamu iya. beneran aku. Aku nggak nganggep itu serius. Nah kan, bener kan? Iya. Kamu nggak serius kan? Apa? Iya, kamu nggak minit kan? Waktu kamu ngegombal. Aku minit, tapi aku kirain jawaban kamu itu cuma kayak basa-basi doang gitu loh. Ih jangan dong, nanti ternyata kamu beneran ya? Aku beneran. Kamu beneran. Aku udah kasih caution kamu duluan kalau emang nggak tertarik-tarik amat, gak usah nunjukin dulu gitu loh. Emang iya? Aku nggak inget. Iya itu dengan aku ngomong begitu ke kamu. Nanti baper. Jadi emang baper sih langsung sih. Oh iya. Iyalah. Tapi kamu masih inget gak gombalannya apa? Ini kamu nahan ketawa karena kamu inget atau karena kamu nggak inget? Aku nggak inget lagi. Oh. Kamu inget emang? Enggak. Enggak kan? Iya. Aku juga udah nggak inget sih. Berarti nggak se-memorable itu ya? Memorable. Tapi ya nggak sedetail itu. Aku kan emang pelupa aja. Itu alasan atau? Enggak, emang aku pelupa. Kan kamu tahu sendiri.
Oke, hari ini kita mau ngapain? Kita mau main. Jangan ya, Dek ya. Iya. Siapa duluan? Kamu duluan. Yaudah aku dulu ya. Hmm. Kita mulai. Udah pernah maafin kesalahan yang sama buat berkali-kali belum, Dek? Jangan ya, Dek ya. Maafin kesalahan berkali-kali. Iya, itu baik apa bodoh? Bodoh sih. Tapi kalau udah sayang sih, kayaknya... Oh, toleransinya makin naik ya? Iya. Kayak, oh yaudah deh nggak apa-apa gitu. Tunggu ya, menurut aku udah sayang, sama kalau kita udah makin perbesar taruhannya ke orang ini. Kamu kok kelihatan kayak speaking from experience ya? Ya emang selalu dari experience sih. Kayak aku ngerasa jadi semua kesalahannya ya udah kita terima aja, kayak oh yaudah gue bakal nikah sama nih orang. Kayak oh yaudah gue harus terima dia begitu. Dia begini, dia begitu. Tapi ya sebenarnya kalau misalnya belum nikah, itu sebenarnya kita masih bisa milih ya sih kita mau jadi sama dia apa enggak? Iya, setuju aku. Tapi yang aku permasalahin itu, yang jadi pertimbangan besarnya adalah aku udah ngelakuin banyak hal buat kamu. Kayak taruhannya tuh udah aku tambahin terus. Taruhannya aku tambahin lagi, sampai kalau mundur itu kayak udah jadi hitung-hitungan kayak kamu udah ngasih semuanya. Udah rugi banget buat mundur gitu. Kayak udah bukan option buat mundur, jadi udah terima aja apa aja. Tapi menurut kamu kalau kayak gitu rada-rada transaksional gak? Iya. Jadinya nggak sehat sih, emang. Emang itu udah wrong relationship aja ya, from the start? Iya, kalau menurut aku sih iya sih. Kayak udah jadi hitung-hitungan. Kalau menurut aku, tergantung kesalahannya apa. Kalau gitu aku boleh tanya nggak? Apa? Masalah yang masih oke dan yang udah nggak oke itu apa? Buat dimaafin. Tunggu. Aku jadi baru mikir nih. Aku sebenarnya pemaaf gak ya? Aku hold grudges banget sih. Kayak misalnya kesalahan mantan aku aja tuh kayaknya kalau aku inget tuh masih gitu. Aku juga sih sebenarnya sih masih kesel. Beberapa hal masih kesel, tapi aku rasa dengan aku udah nggak kesel sama itu, aku rasa diri aku justru udah move on. Ngerti nggak sih? Ketika aku mikir itu dan udah nggak affect apa-apa ke diri aku ngerasa aku udah completely move on berarti. Karena itu udah nggak affect apa-apa ke aku. Kalau aku sih begitu. Tapi kan orang beda-beda ya. Kesalahan yang masih bisa dimaafin ya? Mungkin something like, aku kasih contoh yang kecil ya. Misalnya dia suka taruh barang sembarangan tapi aku nggak suka. Misalnya itu. Berarti itu kayak kebiasaan lama dia lah ya. Iya, sometimes dia lupa, oh ya udah gitu. Berarti kebiasaan lama yang buruk itu masih oke lah. Iya. Yang nggak oke kalau gitu. Yang nggak oke. Yang terlalu obvious sih. Selingkuh. Selingkuh is a big no sih, mau dari manapun dilihatnya. Bohong atau nggak fully honest. Kayak kan orang mikir kalau bohong itu cuma yang ya pokoknya aku ngasih tahu kamu sesuatu yang nggak benar. Tapi menurut aku nggak ngasih tahu something yang aku harus tahu pun itu juga udah termasuk bohong sih. Iya, setuju. Kayak sesimpel ngapus chat. Juicy. Sesimpel kayak ngapus chat supaya pasangan kita nggak tahu, menurut aku itu udah. Chatnya dari siapa nih? Ini dari siapapun gitu. Dari lawan jenis lah ya. Mungkin kalau sama keluarga. Kalau gosip ke temennya. Ya, kenapa kamu nggak mau tahu pasangan kamu tahu tentang chat itu gitu? Dari situ udah aneh kan? Tapi ngapus chat itu shady banget sih. Tapi mungkin emang ada ya yang orang suka bersihin chatnya aja gitu. Yeah. Tapi in the past aku masih fine sama itu, entah kenapa. Aku kayak sering nemuin, hubungan apa tuh? lama aku emang a bit toxic.
Kayak kita Gimana sering tuh? ngecekin HP. Kamu pernah ngecekin HP aku pas aku nggak tahu nggak? Nggak pernah. Kenapa? Karena aku yakin banget kamu orang yang bisa dipercaya. Kayak Trustworthy. beda banget. Aku yakin banget kalau sama kamu sih, kayak kamu nggak bakal macem-macem gitu. Aku jadi inget yang waktu itu kita bahas tentang kayak kamu tuh selalu menjaga biar pasangan kamu itu nggak selingkuh. Kayak kamu selalu ngelakuin semua hal yang dia butuhin, yang dia mau kamu turutin biar dia nggak selingkuh. Iya, itu udah aneh banget kan. Kayak sebenarnya. kamu pengen merasa secure, padahal security itu yang udah ada di relationship dari awal, bukan sesuatu yang you have to earn it. Ya, bener. Seharusnya dari awal emang aku udah secure sama dia. Bukan karena aku ngelakuin sesuatu, jadi kamu merasa secure, ya. Tapi aku ngerasa, nggak tahu ya, ini kan dari sudut pandang aku. Aku ngerasa di hubungan lama aku itu, yang terjadi tuh itu. Kayak aku harus ngelakuin sesuatu, baru aku ngerasa secure dan disayang gitu, kayak intinya. Sedih gak sih? Sedih sih, kayak nggak ada ketulusannya aja aku rasanya. Tapi nggak tahu ya dianya gimana rasanya. Ya, tapi kan at least itu yang aku rasain. Yang kamu rasain. Udah lama pacaran, iya. Tapi masih maintain fans. Jangan ya, Dek ya. Menurut aku ini sifat yang fans tunggu. Fans dalam artian itu orang yang suka ke kita. Jadi yang crush, yang nge-crush sama kita tetap di maintain. Kita aware dia suka sama kita. Pertanyaannya, kenapa you have to maintain your crushes? Kalau ini konteksnya berarti udah punya pasangan ya? Ini menurut aku ini cewek banget yang begini loh. Hah? Gak tau, ini pengalaman aku aja kali ya. Aku ngerasa kalau cewek-cewek tuh gitu kayak sebelum pacaran kayak dia ada 3 atau 4, 2 pilihan gitu. Kayak dia punya option, terus akhirnya dia pilih yang A lah. Tapi B sama C itu masih di-maintain sama dia. Emang kamu nggak ada teman yang begitu? Aku rasa ini girl things banget sih. Yang begini. Iya. Kok aku malah baru kayak pas kamu ngomong kayak, hah? Emang iya gitu? Hah? Oh iya? Atau mungkin karena aku nggak ngelakuin kali ya? Teman-teman kamu juga enggak? Teman-teman cewek? Kayaknya enggak. Yang aku tahu sih. Mungkin kita beda circle kali ya? Baik-baik dari teman kamu. Kayaknya iya. Beberapa teman aku yang cewek begitu sih. Di depan kita mah, ya dia sih ngomongnya ya udah sama si A lah, udah settle sama si A. Tapi si B dan si C ini kadang tuh masih di-maintain sama dia. Berarti belum yakin aja sih kalau aku rasa. Enggak sih, gatel aja menurut aku. Emang gatel aja kayaknya. Kayak udah maksud sama kamu satu, maintain tuh sama gini, satu aja. misalnya contoh, hypothetically. Misalnya aja nih, misalnya doang. Misalnya aku udah sama kamu. Berarti kalau aku masih maintaining fans itu, kalau misalnya ada yang aku tahu nih cowok suka sama aku masih bales chatnya. Iya, masih nanggepin. Aku kayaknya enggak deh. Lanjut. Udah pernah biayain anak orang sampai tabungan minus belum, Dek? Jangan ya, Dek ya. Udah pernah belum? Kamu dulu. Kayaknya mendingan kita jangan jawab deh. Kita lihat-lihat tawa aja. Next. Sampai minus ya? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah sih sampai minus. Next. Tunggu, tapi kan aku cewek. Cuma aku punya pertanyaan, menurut kamu, kalau masih pacaran, itu udah tanggung jawab cowok belum? Aku sebagai cewek. In general ya, jangan aku. Menurut aku, belum. Tapi kalau si cewek beranggapan si cowok udah bertanggung jawab ke dia, in return harusnya si cewek juga udah mikir kalau dia itu bertanggung jawab ke cowoknya.
Ngerti nggak? Masih sebaliknya. Iya, iya. Kalau menurut aku sih gitu ya. Kalau emang mau begitu gitu, jangan cuma nuntut cowoknya untuk jadi provider, tapi dianya tuh kayak, ya kan kita belum nikah, kamu nggak boleh larang-larang aku, bla bla bla." Itu sih menurut aku aneh ya. Lu udah nuntut cowok untuk jadi providernya dia, tapi lu nggak mau kayak dituntut hal-hal yang kecil kayak, jangan deh ngechat sama ini. Jangan. Oh, yang normal aja gitu Iya, ya, jangan. bukan yang Kayaknya aku, nuntut-nuntut yang ekstrim iya, tuh kayak juga nggak nyaman bukan. deh kalau kamu pakai baju terbuka, nanti banyak yang ngeliatin. Kan kita belum nikah, kok kamu udah larang aku? Fuck. Why are you getting angry? Menurut aku, Eh, menurut aku belum juga sih. eh, Karena kan pacaran itu, tapi nggak tahu sih. Tergantung Kenapa? di fase mana kali ya. Hmm. Ada orang yang kayak masih baru nyoba-nyoba pacaran. Atau kayak ini tuh udah beneran yang relationship sampai marriage gitu. Kalau yang udah begitu nggak apa-apa menurut kamu? Kenapa? Nganggep kalau itu kewajiban si cowok. Mungkin masih lebih oke kali ya. Maksudnya malah lebih make sense gitu. Kayak trial jadi suami. Ya, saya setuju juga sih. Kalau emang udah ada Tapi kalau kepastian misalnya ya. mindsetnya dari awal kayak, gue nyari cowok buat ngebiayain gue gitu. Ya nggak tahu, mungkin ada sih yang kayak gitu dan memang ada cowok yang kayak mau juga Yang kalau fine cewek. juga dengan begitu. Iya. Ya nggak apa-apa sih, mungkin tergantung orang kali ya. Iya. Cocoknya yang mana gitu. Oh, aku personally enggak sih, enggak expect. Sebagai cewek aku pengen punya security. Oh, kalau nggak ada cowok gue bakal fine kok gitu. Bosan pacaran, Hmm. tapi ngatasinnya dengan main Bumble. Jangan ya, Dek ya. Why? Bosan sama pasangannya. Hmm. Buat nyari sparky-sparky-nya itu dengan cara main Bumble. Tapi Sparky-nya nyarinya di orang lain. Iya. Banyak Aneh tahu. sih. Emang kamu kira di Bumble nggak ada yang udah ada Oh, lagi iya ada sih, iya pacar sih. atau dia lagi bosen aja gitu? Bahkan ada yang proudly tulis di profile loh kalau gue aslinya udah punya cewek, cuma nyari casual dates Iya kan? aja. Nah, menurut aku itu aneh banget sih. Tapi tergantung sih apakah mereka open relationship. Konsep open relationship ini mungkin, ya ini kan buat aku ya. Konsep itu aja tuh udah mau bikin aku muntah sih. Monogami mentok kanan banget aku. Ya kamu bayangin, aku tidur sama cewek lain. Geli gak sih? Geli kan? Kenapa reaksi aku datar banget ya? Oh, Mungkin karena Kamu aku tahu kayak- kamu nggak bakal lakuin sih. Aku secure banget kamu nggak bakal ngelakuin yang aneh-aneh, jadi kayak iya, ya kayak nggak bakalan juga gitu. kalau pacaran, kan itu kan pre-marriage ya. Aku anggapnya. Kalau misalkan di tengah-tengah udah bosen, aku rasa nanti pas marriage lebih bosen lagi bakal sih. lebih parah sih, Iya. ya. Apalagi kita kalau pacaran kan belum tentu ketemu tiap hari. Udah nikah, tidur ngelihat dia, bangun tidur ngelihat dia. Tapi ya, kalau bosen, kayaknya mending diakhiri aja sih. Hah? Tunggu. Why? Tunggu, Ah, aku mau memperjelas maksud aku bosen apa. Kesannya aku jahat banget ya, anjir. Gimana? Aku pernah di hubungan yang aku tuh sering banget merasa bosen. Iya. Karena, ada penyebabnya nih. Kita hobinya gak ada yang sama. Oke. Jadi kayak misalnya contoh nih, kita duduk bareng aja kayak gini. Ini berarti aku lagi ngomongin kayak seberapa nyambungnya kita kalau lagi ngobrol gitu. Kayak misalnya aku sama kamu nih, duduk aja gini bareng 1 jam tuh bisa ngobrol gak berasa. Tapi kalau sama dia tuh kayaknya gak bakalan bisa kayak gitu.
bakalan kayak cuma, oh kita harus nunggu atau habisin waktu 1 jam ya bakal main HP masing-masing gitu. Jadi terlalu banyak ketidakcocokan dari obrolan, dari hobi, kayak misalnya contoh si cowoknya yang tipe mageran banget gak mau kemana-mana, sedangkan si cewek maunya aktif. Jadi kayak nggak bisa bareng gitu loh, harus semuanya sendiri masing-masing. Ya kan sebenarnya bisa aja kan, oh yaudah lu sebagai cewek ya sendirilah. Ya kan si cowok kan punya hobi masing-masing. Misalnya dia hobinya scrolling TikTok di rumah misalnya. Itu hobi. Ya bisa aja itu hobinya. Aneh banget. Iya kan? Misalnya hobinya itu. Sedangkan aku hobinya misalnya jogging ke GBK gitu. Oh ya udah masing-masing aja. Tapi saking nggak ada yang itu jadi berasa boring. Jadi boringnya tuh bosannya tanda kutip ya. Iya. Terlalu banyak ketidakcocokan gitu. Jadi kayak berasa kalau kayak gitu mending aku rasa nggak usah dilanjutin. Tapi menurut aku itu terlalu ekstrim ya kalau bosen lanjutin, soalnya bosen itu part of the relationship kalau menurut aku. Kayak pasti ada bosennya, nggak mungkin nggak. Aku pernah pacaran. Tunggu. By the way, disclaimer. Aku emang nggak pernah di serious relationship yang super long sih. Jadi kayaknya aku belum qualified buat jawab ini juga. Aku juga nggak qualified sih. Oh tunggu. Gimana kalau aku bilang kayak gini? Kalau kita baru setahun misalnya, tapi udah bosen. Kayak nggak ada serunya gitu. Baru setahun nih. Tapi jangan ngomong serunya deh. Ya udah. Nggak ada udah kayak. Udah bosan aja lah ya. Iya, like the butterfly gone completely baru setahun gitu. Gimana? Kalau menurut aku there's something wrong sih. Iya kan. Ya udah, ini aku mau ngasih jawaban serius. Kalau misalnya kayak ini udah serious relationship, biasanya bosan di tahun keberapa? Misalnya. Ya tahu sih, 3, mungkin 2. Masa sih? Cepet banget. Kenapa ngerasa cepet? Kamu aja di tahun pertama udah bosan terus masa cepet banget. Enggak kan, ceritanya udah sama orang yang cocok nih. Berarti aku udah lulus filter nih. Berarti waktu itu aku sama orang yang gak cocok juga ya. Emang kamu merasa bosan? Aku sih jenuh. Tapi aku yakin dia gak ngerasa gak cocok sama aku. Iya, jenuh aja, jenuh sama hubungannya. Kamu juga, kamu merasa dianya yang gak cocok sama kamu? Iya, kan dulu kan aku malas olahraga. Tapi aku punya alasan buat itu semua dan panjang banget kok dijelasin. Aduh, iya udah jangan. Jangan deh. Jangan. Pokoknya intinya, bosan itu part of the relationship kalau menurut aku. Yang kita harus tahu gimana ngatasinnya. Bukan dengan swiping di Bumble. Iya, obviously enggak. Kayak the butterfly in your stomach, the sparky feelings itu kayaknya cuma ada di awal-awal doang. Tunggu, gimana? Oh ya, aku agree sih. Cuma kayaknya banyak banget deh cara, kayak kalau di Google aja gimana sih cara mengembalikan the butterfly itu. Iya. Like mungkin ada 100 cara. Oke, aku ralat, bukan cuma di awal. Tapi itu cuma temporary feelings. Cuma yang ada tuh sesaat doang gitu. I'm so in love with you. Tunggu, aku mau nanya sama kamu. Sekarang kamu masih ngerasain butterfly gak? Sama kamu? Ini mah ini banget ya. Iya sih, jelas lah, gila. Tunggu, aku choose to believe. Aku memilih buat percaya. Kalau sama orang yang tepat itu kayak all the time butterfly gitu. Mostly there gitu loh kayak. Tapi aku takut kalau tiba-tiba ada rasa bosannya gitu. Kamu akan kecewa dengan yang kamu percayain. Gini aja deh. Kita lihat aja. Since kita belum di sana. Iya sih. Iya. Cuman kita harus kasih tahu audiens deh, kita udah berapa lama bareng. 6 bulan. Baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Dan masih. Jadi kayak kita belum bisa jawab ini sih kayaknya. Iya. Ini kan dari pengalaman aku.
Kalau kamu nganggep kalau hubungan itu selalu ada sparky dan Ya udah, kamu lebih ngerti, berarti kamu yang harus kasih tahu aku nih. Oke. Kamu kasih advice ke aku Itu tuh tentang enggak. bosen di relationship. Itu tuh nggak akan selalu ada kalau menurut aku. Mungkin kita belum ada masalah ya. Mungkin kita nanti ada masalah. Kita belum pernah berantem, guys. Kita ada masalah terus kita jadi ngeliat pasangan kita tuh kayak ngeselin, nyebelin gitu. Karena masalah itu. Itu kan nggak mungkin kamu masih kayak ada butterfly in your stomach gitu. Ketika kamu kesel sama pasangan kamu. Iya sih, at that moment doang dong. Habis itu kan kalau udah kelar masalahnya gimana tuh? Udah saling memaafkan. Iya, makanya aku bilang nggak terus-terusan ada perasaan itu. Iya. Perasaan itu nggak terus-terusan ada gitu loh. Tapi yang ngebuat kita stay terus, itu kan kita komitmen kan buat satu sama lain. Iya, ya justru yang harus dipupuk itu komitmennya. Jawaban aku ekstrim banget ya. Kalau bosen ya udah putus aja. Justru yang harus dipupuk itu komitmen kitanya gitu, bukan the feelings in love dan lain-lainnya, tapi komitmen kitanya kita nih buat partner seumur hidup loh. Yang kita harus ingat dan kita pupuk, kita tanam sampai akarnya tuh ngejalar dalam banget gitu. Itu tuh perasaan itu komitmennya menurut aku. Bukan kita ingat-ingat perasaan itunya, sparky feelings and butterfly in your stomach itu. Itu bumbu aja sama kayak sedih, senang. Tunggu, aku mau nanya. Kayak perasaan sesat aja. Apa? Tapi kalau misalnya orang ini punya keinginan buat nge-swipe di Bumble karena dia merasa bosen in the relationship, pasti ada alasannya nggak sih? Apakah si cewek nggak memenuhi kebutuhan dia, atau apakah bagi dia si ceweknya itu udah nggak atraktif lagi? Apakah dia butuh validasi dari orang lain yang nggak diberikan sama pasangannya gitu? Iya, despite all of that, artinya kamu kan nggak memupuk komitmen kamu dengan baik. Iya kan? Makanya nggak kuat komitmennya, justru yang harus dikuatin komitmen kamu berduanya gitu. Kayak udah ada di kepala kita, ya masalah apapun yang kita hadapin berdua gitu. Tapi, berarti kamu tim never give up ya? Di hubungan ya? Iya. Kalau aku tim yang ada poin dimana lo harus tahu ini udah waktunya buat nyerah gitu. Ini bukan kita ya, bukan. Aku pernah di situ soalnya. Kayaknya udah waktunya aku nyerah deh sama orang ini gitu. Ini bukan kita, tapi jangan belum. Enggak. Aku jadi takut kok kamu mikirnya gitu tuh. My word. Ya, kamu tonton lagi video ini lantar 5-10 tahun ke depan. I'm a loyal person. Oke. Yang nonton di TikTok dan Instagram. Oke. Tulis di komen, pada agree gak kalau Aries itu loyal banget? Nggak ngaruh horoskopnya apa. Aku juga sih anjing. Udah. Next. Siapa? Kamu. Ini nggak masalah buat kita sih, cuma kayaknya masalah buat banyak orang. Udah pernah pacaran beda agama belum? Jangan ya, Dek ya. Kita beda agama sekarang, by the way. Apa? Kita. Masa sih? Kita berdua. Kita? Aku dulu beranggapan juga kayaknya nggak bisa kalau nggak seagama. Kenapa? Kalau dari perspektif kamu? Kayak banyak banget aja nanti perbedaannya gitu loh. Contohnya cara hal yang mendidik bisa, anak gitu maksud kamu? Ya, hal yang bisa mantik buat perpecahannya makin gede aja. Aku mikirnya gitu sih. Tapi kamu pernah nggak? Beda agama. Cuma sama kamu doang. Sama aku doang? Iya. Kenapa kamu mau aku beda agama?
Ya kan the audience nggak tahu. Oke, Iya, di dates kita yang ke berapa itu, iya. kan aku tanya kamu. Hmm. Aku langsung ngomong, kayak aku mau nikahnya in Christian way. Hmm. Kamu gimana? Kamu mau nggak? Hmm. Kamu bilang apa? Mau. Ya udah kan. Hmm. Ya makanya aku mau sama kamu. Hmm. Buat aku itu matters banget sih. Oh. Jadi jawab intinya apa kalau beda agama? Intinya kalau menurut aku Nggak apa-apa, tergantung dari tergantung yang jelas, agreement-nya. iya, agreement-nya. Persetujuannya gimana Kalau gitu. menurut aku sih jelas pasti akan banyak hal yang bikin Oh. buat perpecahan gitu loh. Iya sih. Ada aja gitu. Entah kau punya anak ikut siapa. Oh, cara mendidiknya. Terus belum orang tuanya setuju apa enggak. Oh iya sih. Obstacle-nya akan banyak banget aja bener. sih selama mereka berdua udah tahu apa yang mereka hadapin sih, aku rasa fine-fine aja. Kamu? Ini masalah Gen Z banget. Mungkin kita nggak relate, tapi pandangan kamu aja gimana tentang hal ini? Udah setuju situationship, tapi masih cemburuan. Jangan ya, Dek ya. Tunggu, kalau situationship berarti nggak committed dong? Iya. Berarti nggak Kalau boleh marah dong kalau misalnya... generasi aku HTS-an. Berarti kan nggak boleh cemburuan kan? Tapi dong, kan belum banyak hak yang milik. di luar sana yang cemburuan. Menurut kamu gimana? Korban-korban yang belum dapat pasangan yang pas tapi nggak mau sendirian. Iya. Aku nggak mau judge, tapi menurut aku situationship itu akan ngerugiin cewek banget. Kenapa? Karena cewek lebih gampang baper ya? Iya. Dibanding cowok. Kalau misalnya nyari orang yang bisa komitmen ya jangan sama yang cuma mau nyari situationship aja. Kalau misalnya emang mau HTS-an ya harus saling paham gitu loh. Iya. Sama Seharusnya udah fully understand apa itu HTS-an, apa itu kerugiannya buat diri lu dan lain-lain, harusnya udah fully aware sih ya. Aku lanjut. Lanjut. Udah pernah jalanin sama yang cuma karena dia baik doang belum, Dek? Jangan ya, Dek ya. Oke. Karena dia baik doang. Aku udah pernah. Kamu pernah? Aku juga pernah sih. Iya, yang aku pernah bahas waktu itu loh. Menurut kamu kenapa bisa orang-orang tuh mau sama orang yang cuma karena dia baik padahal bukan tipenya gitu? Mungkin ya, karena udah faktor umur. Nggak tahu nih jahat nggak sih, tapi kayak banyak yang nurunin standarnya karena dia ngerasa dia udah umurnya harus nikah gitu. Oh, it's a possibility sih ya. Jadi ya udahlah baik. Apalagi yang mau dicari gitu. Tapi seremnya nikah tuh seumur hidup. Which is aku rasa yang baik aja. Iya. Scary. Baik aja nggak cukup sih. Kayak banyak faktornya kan. Bukan cuma dari personality orangnya. Ini aku dari mau... looks kamu bakal having sex sama dia segala macam. Iya kan? Kalau kamu enek gitu ngelihat dia having sex-nya nggak lancar, nikahnya juga aku rasa nggak happy. Tapi ya di luar dari penampilan dan baik lah gitu. Sebenarnya ada yang lain-lain juga nggak sih, kayak obrolannya nyambung atau enggak, bercandaannya, value. Iya. Iya Kenapa kan? mikirnya ke situ doang ya? Bener. Aku mau bahas tentang orang yang mau sama someone cuma karena dia baik. Biasanya itu karena standarnya terlalu rendah gak sih? Menurut kamu kenapa dia standarnya rendah?
Kalau menurut Aku punya jawaban dari pengalaman aku. dia nganggap value dirinya juga rendah nggak sih? Iya bener, itu. Karena pertama punya self esteem yang rendah kayak, ah ada perasaan kalau aku dulu mau jujur sama diri sendiri ya kayak, takut gak ada yang mau lagi gitu. Hmm. Ya gak sih, kalau misalnya kayak self esteem kita rendah banget. Terus sama sebelumnya pernah sama orang yang toxic banget. Like bad guys gitu. Yeah. Jadi pas ketemu yang baik, sebenarnya tuh bahkan yang dia lakuin itu bukan bare minimum, memang seharusnya lu kayak gitu. Pengalaman banget. Iya, dari pengalaman ini. Sampai kayak orang yang baik dikit aja tuh kayaknya tuh angel banget gitu loh buat aku kayak, gila nih cowok baik banget sih. Kayak aku mau deh nyoba jalanin gitu. Saking rendahnya standar aku dulu. Karena pernah sama orang yang gak baik lah ya sama aku. Mirip-mirip lah. Aku rasa kayak banyak orang yang kayak gitu juga deh. Aku juga dibilang gak baik, ya mungkin gak baik ya. Jadi waktu putus itu aku ngerasa yang aku butuhin cuma cewek baik dan setia doang. Saking itu kamu desperate-nya untuk mendapatkan itu ya. Maksudnya kayak in the past kamu mungkin pernah dikhianati, pernah dibohongin gitu-gitu. Sampai kayak yang emang itu bahkan bukan bare minimum sih. Bare minimum lah ya, cuma maksudnya kayak ya udah ya emang harus baik dan setia. Sebagai manusia lu emang harus kayak gitu loh, bukan? Itu emang value dasar orang aja sih harusnya. Yang dimiliki sama orang kalau mau berpasangan sih. Tapi justru itu yang value yang aku cari banget. Kamu mendapatkan itu nggak dari aku? Baik dan setia. Itu mah kayak udah nggak perlu diraguin lagi sih. Aku nggak pernah mempertanyakan aku mau pergi sama A ke sini gitu. Aku bahkan kayak udah nggak perlu, mana coba foto. Mana lihat buktinya. Aku udah nggak perlu gitu kayak kamu kayak ya udah yakin aja kamu nggak mungkin macem-macem gitu. Kalaupun macem-macem aku yakin the universe bakal ngasih unjuk ke aku kok. Cepat atau lambat. Are you threatening me? Yes. Udah pernah terima aja nggak dikata-katain sama pacar karena katanya itu normal kalau lagi berantem? Jangan ya dek ya. Spicy. Kamu dulu apa aku? Kamu dulu gitu. Menurut kamu gimana? Kasar ya? Aku enggak sih. Kayak even cuma kayak, aduh ini personal opinion nggak apa-apa kan ya? Kalau aku juga nggak mau yang sama, misalnya kamu lagi kesel sama aku terus kamu ngomong anjing gitu. Ngarahnya ke aku meskipun nggak tahu itu termasuk ngatain gak ya? Iyalah. Kayak misalnya aku ngisengin kamu terus kayak anjing gitu. Yang kayak ngarah mukanya ke aku pun gitu aku nggak mau deh. Iya kan? Nggak mau. Mungkin kalau kamu kesel, ini yang aku tolerate ini doang kayaknya. Misalnya kamu kesel nih sama orang gitu di jalan, terus kamu kayak ngatain dia gitu. Aku sering lagi. Oh itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang kayak... Kalau towards kamu kan? Iya, yang enggak aku sih. Keluarin dari mulut aku. Kayak misalnya, ya contoh lagi berantem, goblok lu gitu. Kayak nggak mau. Oke. Aku nggak pernah juga sih kayaknya sama cowok yang kayak gitu. Belum pernah. Enggak sih. Sama sekali. Yang kasar, I'm verbal. sensitive for that. Yang secara verbal kasar satu pun belum pernah. Iya, yang kayak goblok lu atau anjing gitu-gitu enggak sih. Enggak pernah. Aku juga kayak kalau misalnya ngelihat, ini personal opinion. Kalau misalnya kayak ada yang pasangan ngomongnya tuh to each other normal aja gitu loh, kasar. Kayak bangke lu gitu. Kayak apaan sih lu nggak jelas anjing gitu. Kayak aku nggak bisa sih kayaknya. Cuma ada yang fine with that, aku nggak ngejudge gitu. Ini kan personal opinion kita aja ya. Iya, kalau ada yang kayak gitu ya udah
berarti mereka fine with that dong. Aku terlalu word of affirmation sih. I'm too soft for that. I'm too sensitive. Dan aku cengeng. Kalau kamu gimana tentang pasangan yang kalau ngomongnya tuh kasar to each other? Kalau lagi berantem deh, nggak sehari-hari. Dulu aku berpikir it's fine. Kenapa? Karena aku pengen hubungan pacaran itu kayak lebih dari hubungan temen. Temenan. Aku sama teman aku aja begitu. Anjing-anjingan tolol-tololan. Jadi aku pengen, ya udah kan kita hubungannya lebih dari teman ya, berarti nggak apa-apa dong gitu. Sampai suatu saat aku dianjing-anjingin sama pacar aku, sama mantan aku. Terus aku kayak, kata-katanya gimana sih kalau orang pasangan lagi berantem gitu? ya marah. Kayak gimana, anjing lu? Iya. Like with eye contact. Bahkan ditolol-tololin. Lu tolol banget. Kamu sebagai orang yang sensitif, emang bisa digituin? Nah itu, sampai aku ngerasa kayak ini nggak bener deh anjir. Enggak, aku sampai, nggak sih. Aku mau kalau di next hubungan aku mau, nggak mau ada. Di next hubungan habis ini, habis sama aku? Sama mantan aku waktu itu. Sama mantan aku waktu itu. Aku ngerasa kayak, di nextnya gue nggak mau deh. Kayak selama ini pikiran gue salah. Aku juga pernah cerita ke teman aku. Dengan bangga aku cerita kayak, di hubungan gue kayak santai aja. Anjing-anjingan santai aja deh gitu. Sampai akhirnya kayak, ini kayak nggak bener deh. Dia terlalu kasar deh dia nih ke gue. Soalnya aku kayak nggak pernah begitu ke dia gitu. Mungkin pernah kayak sesekali kali ya. Cuman aku nggak sadar. Cuman dia sering banget kayak begitu ke aku. Terus aku kayak ngerasa, enggak deh. Enggak. Ini udah nggak bener kayak deh. Sampai dia tolol-tololin aku, sampai aku bilang ke dia, mak gua aja nggak pernah tolol-tololin gua. Lu siapa aja tolol-tololin gua? Kamu ngomong kayak gitu? Iya. Ya bener sih. Jadi aku, no. Aku tidak setuju dengan, nggak mau juga ngejalanin hubungan yang fine dengan. Kamu kan cuma big baby inside. Iya. Lanjut. Udah pernah bertahan di hubungan yang salah cuma karena masih berharap hubungannya bisa balik kayak pas awal-awal pacaran, belum deh? Jangan ya dek ya. Kenapa menyerang aku semua? Aku juga pernah nggak sih? Aku juga pernah. Iya. Tapi aku merasa terserang aja sama semuanya. Iya sih. Aku ini nyindir diri sendiri juga sih, BTW. Gimana menurut kamu? Meskipun kamu tadi bilang kalau pacaran tuh harus dipertahanin gitu loh, apapun yang terjadi. Kalau aku mau nambahin. Apa? Kalau sama orang yang tepat. Iya. Bener. Iya, soalnya ada hal-hal yang nggak bisa ditoleransi lagi gitu loh. Ya makanya aku bilang kan, sampai yang tadi kita bahas di awal, sampai mana oke buat ditolerate, sampai mana yang enggak oke buat ditolerate. Kayak misalkan udah selingkuh ya udah enggak. Jadi di awal hubungan itu si ceweknya tuh bucin parah ke aku. Lebih dari aku ke kamu? Iya. Lebih? Kayak takut kehilangan aku banget. Posesif banget. Kayak kalau pergi harus field report. Terus nanya password Instagram apa. Udah saling login Instagram. Terus harus ngabarin terus-terusan. Nah, habit yang dibangun di awal tuh begitu. Which is, aku orangnya suka hal yang stabil. Aku ngira ke depannya tuh hubungan akan gitu terus gitu loh. Oh yaudah, kita akan begini terus berarti ke depan kan. Yo, aku fine kok. Kalau dengan ngejalanin hubungan yang
sama-sama posesif begini gitu. Lu begitu ya gue begitu. Tapi yang aku lupa, orang tuh bakal growing dan berubah. Which is kedepannya pas aku ngejalin hubungan ya dia udah ternyata udah nggak begitu. Dia mau bebas, nggak mau diposesifin lagi gitu. Sedangkan aku masih ada di fase yang lu kan begitu di awal. Kok lu berubah? Jadi aku sampai kayaknya dia berubah di tahun ketiga keempat. Aku sampai di tahun kelima aku masih ngomong ke dia, kamu tuh udah gak kayak dulu lagi. Of course. Iya, People change. Aku masih berharap banget dia balik kayak dulu lagi. After all this time gitu aku masih kayak dia masih ada sedikit part over yang kayak dulu lagi gitu yang aku masih pengen. Iya, terlalu hopeful. Iya. Tapi ternyata enggak sih. People change dan berharap dia masih balik kayak yang dulu lagi itu bodoh banget menurut aku. Sekarang aku ngeliatnya. Mungkin kan people udah pasti keep changing dong. Mungkin kita bakal bisa bareng terus kalau keep changingnya paralel kali ya. Berbarengan gitu kan. Grow together Growing aja. together. Atau ketika mau ngelakuin perubahan itu kayak kita diskusiin sama pasangannya. Iya, aku setuju sih. Misalnya contoh, kayaknya aku nggak mau bikin konten fitness lagi deh. Aku kayaknya mau jadi stay in home girlfriend aja, gimana menurut kamu? Kok kamu nggak ketawa? Ini beneran? Enggak. Jangan tiba-tiba nanyain hal yang serius di sini gitu. Enggak. Iya kan kayak kalau mau ada perubahan didiskusiin dulu. Betul banget. Mungkin kesalahan di hubungan lama memang aku growing gitu. apart aja kali ya? Iya, kita growing apart aja sih. Aku masih terjebak di masa lalu. Iya, masih terjebak di dia yang di tahun segini, sedangkan dia udah jadi diri dia yang di tahun kalau segitu. Di pengalaman aku, jadi tuh kita ketemu mostly things are fine gitu, belum masih fine aja kan. Nah tapi over time makin kelihatan gitu loh cara dia menghadapi masalah dia pribadi itu kayak gimana. Dan aku kayaknya nggak bisa nerima itu. Kayaknya tuh berat banget itu loh buat dijalanin, karena which is itu value yang kamu nggak bisa kamu lihat dari masa PDKT kan? Iya. Dan aku kayak masih stay karena aku mikir nah dia dulu nggak kayak gini kok treatmentnya ke aku. Aku kayak berharap dia bisa balik kayak dulu lagi kalau masalahnya udah lewat. Tapi tuh makin lama aku makin bisa lihat kayaknya dia emang aslinya kayak gini deh. Ini justru kayak lagi dikasih lihat ke aku. Dan aku mau terima apa enggak gitu. Mungkin terdengar jahat ya. Cuma kayak aku nggak bisa terima sih. Soalnya kayaknya tuh aku ngeliatnya terlalu banyak masalah yang nggak terselesaikan tuh aku jadi stres sebagai pasangannya. Dan aku mendapatkan impact buruknya juga dari itu. Emang ribet banget sih kayaknya ya. Relationship ya? Iya. Kayak mendingan sendiri gak sih gitu? No, I need you. Jadi sebenarnya tahu kapan buat berhenti itu juga skill. Yes. Tahu kapan harus menyerah. Karena bodoh sama baik itu beda tipis, guys. Ya, cuma dipisahin sama satu garis yang sangat tipis. Oke. Ada lagi? Sekian. See you on the next one. Bye-bye. Bye-bye.